ini untuk kesekian kalinya. Jokowi ini hobi betul main raja-rajaan ya. Setiap ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dia selalu tampil dengan baju-baju adat. Dan itu tadi saya sudah katakan, pada umumnya baju para rajanya atau minimal ketua sukunya. Ini hobi raja-rajaan. Tahu bahwa safari keliling-keliling Jokowi lah bukan safari budaya, tapi safari politik. Itu makanya para raja tidak mau. Nah teman-teman sekalian, ini menjadi menarik sekali karena ini untuk kesekian kalinya. Jokowi ini hobi betul main raja-rajaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Di Mulyadi, apa kabar? Ini take yang kedua live streaming sih sebetulnya. Tadi sudah jalan kira-kira 5-6 menit atau 5 menitan ya kurang lebih ya. Tiba-tiba koneksi putus dan siaran langsung terhenti. Daripada ngegantung nggak jelas, yang tadi saya hapus dan kita bikin ulang ya. Jadi masih seputar pemberian gelar sebagai sesepuh Raja-Raja Timur kepada Joko Widodo, bekas presiden yang masih bercicilan keliling-keliling muter-muter untuk menjual partai anaknya PSI, dan tentu saja untuk mengusung anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden pada 2029. Itu jalur normalnya, dan kita tahu ada upaya-upaya khusus jalur abnormal untuk berusaha menjadikan Gibran sebagai presiden lebih cepat dari 2029. Kita masih ingat ucapan dari Profesor Koni Rahakundini ya, Bakri, Koni Rahakundini Bakri, yang mengungkap obrolannya dengan Rosan Ruslan ketika dia ditawari untuk masuk dalam tim pemenangan Prabowo Gibran pada saat pilpres kemarin ya. Kemudian dia menceritakan kepada kita wartawan bahwa Ruslan mengatakan nanti Prabowo hanya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diganti oleh Gibran. Ada cerita-cerita panjang lebar di balik cerita ini semua. Dan kalau itu benar, sekarang bulan Juli, sudah Agustus bahkan, dan 2 tahun Prabowo adalah Oktober, berarti September, Oktober, tinggal 2 bulan lagi usia pemerintahan Prabowo. Jika apa yang dikatakan oleh Koni benar, dan ada upaya-upaya yang kita tahu, kita sebut sebagai gerilya merangkak, kudeta merangkak, kudeta senyap yang dilakukan oleh geng Oslo ya, bersama SOP-nya Solo, oligarki dan Parcok. Nah teman-teman sekalian, yang terbaru adalah ketika hari Sabtu kemarin tanggal 1 Agustus Jokowi keliling ke NTT dan terbetik berita luas bahwa dia diberikan gelar sebagai sesepuh Raja-Raja Timur ya. Entah siapa yang menarasikan ini, tapi ini yang tersebar ke publik bahwa Jokowi dapat gelar lagi sebagai raja. Dia memang hobi raja-rajaan teman-teman sekalian ya. Ketika dia berkuasa, setiap 17 Agustus dia memakai baju adat, dan baju itu biasanya baju para raja ya. Sehingga pernah juga dia pakai baju adat Amangkurat I yang ternyata adalah pengkhianat, penjual Indonesia kepada Belanda, membunuh keluarganya dan membantai 6.000 ulama di masa pemerintahannya. Itu catatan sejarah. Oke, kembali ke soal ini. Jadi kisah sesepuh Raja-Raja Timur ini langsung dibantah ya, seperti ditulis oleh akun Uniliswara. Ada juga di netizen itu, ada juga anak Ogi juga menceritakan hal yang sama ya. Oke, kita baca satu dari Uniliswara ya. Raja Amanuban bantah pemberitaan Jokowi sebagai Raja sebagai Raja Timur maupun sesepuh kerajaan. Dibantah oleh Raja Amanuban. Kami diundang hanya untuk kalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang pada Jokowi. Keturunan Raja Amanuban, Pina Openope, menegaskan bahwa informasi tentang penobatan
Joko Widodo sebagai Raja Timor adalah berita bohong. Berita bohong, ya. Nanti ada dalam ke bawahnya dia sudah menjelaskan wanti-wanti kepada penyelenggara yaitu PSI, ya. Adalah berita bohong. Kehadiran raja-raja pada karnaval gajah yang diselenggarakan di Kelurahan LBK Kota Kupang semata-mata untuk menghormati kedatangan bekas presiden itu. Semata-mata menghormati. Kita tahu ya, di banyak daerah itu ada semacam prosesi penyambutan lah, katakan begitu, yang menandai dengan pengalungan selendang atau barang-barang khas, selendang-selendang khas daerah tersebut sebagai tanda penghormatan, ya. Dan itu bagus sekali. Dalam, maksud saya gini, menghormati tamu itu bagus sekali. Dalam Islam juga disebut bahwa itu salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia menghormati tamunya. Itu kata Rasulullah SAW, ya. Bagus, ya, bagus. Tapi ya, Bina Raja Pina Openope ini mengatakan bahwa itu semata-mata untuk menunjukkan penghormatan kepada tamu, bukan sebagai anugerah pemberian gelar sebagai raja, apalagi sesepuh raja. Kami sama sekali tidak pernah dan tidak ada diskusi. Kami sama sekali tidak pernah dan tidak ada diskusi tentang penobatan raja. Raja-raja yang diundang untuk hadir hanya untuk mengalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang kepada tamu kehormatan, yaitu Bapak Jokowi, kata Raja Amanuban Pina Openope kepada RRI Kupang Ahad 2 Agustus. Jadi bantahan itu antara lain dimuat ditayangkan oleh RRI Kupang, ya. Tidak ada penobatan raja-raja. Makanya dari awal si Pina Openope ini mengatakan berita penobatan pemberian gelar sebagai sesepuh raja itu adalah berita bohong. Oke. Apalagi kata dia? Menurut Raja Amanuban Pina Openope, ada indikasi memfitnah para raja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ada indikasi memfitnah para raja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pemberian gelar sebagai sesepuh atau raja dikatakan memiliki aturan dan mekanisme sehingga tidak dapat dilakukan tanpa tata cara adat. Tata cara adat ini termasuk oleh para pelakunya. Kita tahu ketika Jokowi di Lampung konon diberi gelar adat Paduka Pemuka Bangsa oleh 5 orang yang diklaim mewakili raja-raja di Lampung. Padahal 5 orang itu dengan kesaktian netizen berhasil menelusuri, ternyata mereka adalah para mantan bupati kepala daerah yang berkuasa di masa Jokowi yang terbukti melakukan korupsi. Ada yang sudah jadi terpidana dan sebagainya. Jadi kemudian orang menolak legitimasi itu karena mereka sama sekali tidak mewakili raja di sana. Oke, lanjut lagi ya. Para raja sudah menegaskan ke pihak penyelenggara untuk tidak mengartikan yang aneh-aneh. Dan kalau ada bahasa yang keluar soal penobatan raja-raja itu hanya isu liar dari orang yang tidak berkompeten. Pernah ada usulan untuk kasih gelar adat, tapi kami menolak karena kalau mau memberi gelar adat harus ada kaitan dengan budaya. Bayangkan teman-teman sekalian. Jadi jangankan gelar sebagai raja, gelar adat saja para raja itu menolak untuk memberikan kepada Joko Widodo. Kalaupun diberikan, itu harus dalam ada konteks budayanya. Dan padahal kita tahu bahwa safari keliling-keliling Jokowi adalah bukan safari budaya, tapi safari politik. Itu makanya para raja tidak mau. Nah teman-teman sekalian, ini menjadi menarik sekali karena ini untuk kesekian kalinya Jokowi ini hobi betul main raja-rajaan, ya. Setiap ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dia selalu tampil dengan baju-baju adat. Dan itu tadi saya sudah katakan pada umumnya baju para rajanya atau minimal ketua sukunya. Ini hobi raja-rajaan. Apa memang dia dalam alam bawah pikirannya dia merasa bahwa dia raja? Ya kan?
Sebagai seorang rakyat biasa, saya tidak ingin mendikotomi darah biru, bangsawan, rakyat jelata, bukan ya. Tapi dalam sejarah dia kan dia rakyat biasa, tidak ada darah birunya, tidak ada keratonnya, segala macam ya. Tapi dia terobsesi. Anda ingat ketika Gibran menikah, dia menggunakan kereta kencana 17 atau 11 kalau nggak salah, kereta kencana milik kerajaan Jawa. Dan itu sebetulnya mengusik rasa budaya warga Jawa, termasuk sultannya. Cuman Sultan Hamengkubuwono X ini kan orangnya santun ya, tidak eksplosif, tidak meledak-ledak gitu ya, sehingga dia tidak melakukan protes secara terbuka. Tapi itu memang kalau orang Jawa bilang ada istilah kere munggah bale ya. Kere munggah bale itu orang miskin yang tiba-tiba naik derajat, maka kelakuannya tiba-tiba, kalau bahasa psikologi mungkin shock culture ya, ada shock culture, ada kejutan ke budaya gitu ya, dari budaya-budaya yang level bawah tiba-tiba jebret gitu loh. Nah, sebagai presiden dia punya semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan impiannya sebagai raja-raja itu ya. Dan itulah sebabnya setiap dia keliling akan selalu diupayakan ada prosesi adat, prosesi seperti itu yang seolah-olah dia menjadi raja gitu loh. Dan kemudian ternyata dengan kesaktian netizen pula, panitia penyambutan Joko Widodo di Lampung, ketua panitianya adalah Joko Widodo sendiri. Gila nggak? Anda bisa bayangkan dia bikin panitia, nanti saya mau datang ke Lampung, tolong bikin panitia, saya ketuanya, nanti acaranya begini-begini, biayanya tenang, saya urus semuanya. Duitnya kan banyak banget. Kalau soal ini kan kita kembali merujuk kepada pernyataan Bitor Suryadi ya, siapa namanya tuh, kader senior dari PDIP. Dia mengatakan bahwa di rumah Jokowi di Sumber, Solo itu ada bunker berisi uang ratusan triliun. Saya nggak tahu bagaimana dia dapat informasi, saya nggak tahu deh. Tapi Bitter tidak berhenti sampai di situ. Dia bahkan mengatakan dia yakin ada tempat bunker-bunker lain di tempat yang lainnya milik Joko Widodo. Apakah itu benar? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi memang bukan mustahil ada. Tentang jumlahnya berapa kita nggak tahu persis. Kenapa saya katakan bukan mustahil ada? Pertama, untuk cerita penggerbekan rumah Febri Ardiansah mantan Jampitsus di Sentul saja ditemukan harta hampir 0,5 triliun, 456 miliar cash dan 74 kg emas murni. Masya Allah ya, itu baru Jampitsus. Bagaimana kalau presidennya? Padahal kita tahu bahwa Jampitsus Febri ini dulu adalah orangnya Jokowi, salah satu operator untuk mengumpulkan duit haram dari para koruptor dan berbagai kejahatan keuangan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi memang Jokowi ini hobi merasa megalomania ya, merasa hebat, merasa penting dan hebat, dan itu diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol raja-raja. Dan ini adalah buah dari kebohongan yang lainnya. Jadi dia memang hobi bohong. Anda masih ingat yang fenomenal, di kantong saya ada 16.000 triliun. Bohong ya kan? Ini mobil luar biasa sudah dipesan 6.000 unit. Bohong. Nanti kalau saya jadi presiden akan stop impor buah, stop impornya. Bohong ya kan? September nanti ekonomi meroket. Bohong. Apalagi? Banyak sekali kebohongan-bohongan dia. Nanti saya akan hadir ke istana, ke pengadilan dengan membawa ijazah. Bohong. Pengadilan Surakarta, Purwakarta ke rumahnya itu ibaratnya selangkah saja, selemparan batu saja, nggak pernah sampai. Tapi keliling Indonesia dia lakoni, dia jalanin. Kan belum sidang. Sudah. Waktu zaman Gus Nur dan siapa namanya, Bambang Tri, tentang ijazah itu juga di PN Surakarta. Saya datang ke sana dengan sejumlah teman, termasuk Refli Harun yang didatangkan sebagai saksi ahli. Tidak
Tidak pernah sampai sidang itu berketok vonis, tidak pernah Jokowi hadir. Padahal yang dipihakkan adalah ijazah dia. Jadi bohong memang luar biasa kebohongannya dia. Dan dia ulangi yang terbaru, bohong lagi di NTT. Teman-teman sekalian, keliling-keliling politik itu hak individu, hak setiap warga negara. Kita tidak boleh melarang, setuju. Tapi hak kita juga untuk menolak dia dan keluarganya dan kroninya dan oligarkinya untuk kembali berkuasa. Itu hak kita juga. Tidak boleh ada yang melarang, termasuk menolak kedatangan dia ke daerah-daerah untuk berkampanye. Kita tidak melarang, beda dengan nolak ya, tidak melarang ya. Dan itu sudah terjadi di Banten, di Lampung, di mana-mana. Akhirnya kita mohon pada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.